Selamat datang kembali di channel Borneo Trader dan saya ucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader di YouTube. Selamat menonton, dan pada video kali ini saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan indeks dan ada 5 saham yang di dalamnya yang saya bahas. Yang pertama BBTN, yang kedua Wika, ketiga Waskita, keempat PTPP, dan kelima ADI. Jadi langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari ini ditutup turun 0,05%, sempat turun sampai melevel harga terendahnya di 4.862 dan tetap naik lagi tapi masih di zona merah. Kita lihat asing kembali net sell hari Senin ini senilai 568 miliar. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal indeks masih bermain di area range 4.800 sampai 5.000 dan untuk besok juga masih potensi ISG menguji supportnya di 4.800. Kalaupun ada rebound besok mungkin tidak lebih dari 5.000. Kalau lebih dari 5.000 potensi ISG akan ke 5.100 menguji resistennya untuk kembali. Kalau ini bisa di breakout dan tutup dan konfirmasi di atas 5.150 minimal, potensi ISG akan kembali uptrend menuju resisten terdekatnya di 5.400 dan ke 5.500. Di situ ada gap. Seperti itu untuk ISG. Dan lanjut kita ke saham pertama, ada BBTN. BBTN hari ini naik lumayan tinggi 2,48% ke level harga 1.240. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN bisa dikatakan sudah konfirmasi breakout dari resistennya karena sudah 3 candle di atas resisten. Potensi arah BBTN ke 1400 dan 1450 untuk menutup gap. Sangat bagus nih BBTN. Bagi yang terlihat juga volume mulai terlihat muncul dan garis indikator MACD indikator biru sudah mengarah ke atas lagi dan indikator merah juga di atas garis 50. Jadi potensi ISG bagus ya. Yang kalau yang mau buy bisa spekulasi buy di harga open, cut lossnya di 1150 bisa sekitar 90 poin titik cut lossnya ya, sekitar 8% kalau cut loss. Tapi kalau saya lihat ini sudah potensi untuk BBTN akan lanjut naik ya, minimal nyentuh 1400 dulu. Seperti itu untuk BBTN. Lanjut kita ke saham kedua, ada Wika yang pada hari ini turun cukup dalam 2,85% ke level harga 1195. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal Wika sudah 2 candle di bawah resistennya dan potensi arah ke 1050 dan 1000. Tapi kalau besok dia bisa rebound tutup di atas resistennya di 1250, minimal di 1250 sampai 1260, potensi ya Wika masih potensi lagi ke arah resisten terdekatnya di 1400 dan bahkan bisa ke 1580 untuk Wika. Kalau besok bisa rebound di atas 1250, tutupnya minimal di 1250, potensi Wika akan ke atas lagi, menguji resisten di 1400. Seperti itu. Kalau besok dia tetap akan turun atau tutup di bawah harga hari ini di 1195, potensi akan ke 1050 dan 1000 untuk Wika karena sudah 2 candle di bawah resisten dinamiknya EMA20 dan di bawah resisten yang biasa ditarik garis biasa. Seperti itu untuk Wika. Kita lanjut saham ketiga, ada Waskita yang pada hari ini juga ikut tertekan 1,39% ke level harga 710. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita akan menguji supportnya di 670 dan harga hari ini di 710. Terlihat juga volume juga mengecil, berarti untuk menaikkan Waskita tidak kuat dan terlihat MACD sudah dead cross dari minggu lalu dan terlihat juga garis indikator bar chart di bawah 0 makin meninggi ke bawah. Jadi potensi Waskita akan menguji supportnya di 670. Kalaupun besok rebound bisa tutup di atas harga hari ini di 750, mungkin ada perubahan Waskita untuk ke atas. Kalau bisa tutup di atas 750 untuk besok. Kita lihat aja besok kemana arah ISG dan Waskita. Lanjut kita ke saham
Keempat ada PTPP yang pada hari ini juga ikut tertekan 1,69% ke level harga 875. Secara teknikal PTPP masih dipertahankan di atas dynamic supportnya di 850 di MA20 untuk besok. Kalaupun dia bisa rebound ke 900 itu cukup bagus untuk PTPP, tapi kalau dia besok malah koreksi dan breakdown di 850 atau 840, potensi ke 790 dan 780 menguji supportnya lagi. Seperti itu untuk PTPP, masih sideways juga di range harga 780 sampai 970. Untuk PTPP masih sideways. PTPP akan terlihat bagus ya. Ini PTPP akan bagus kalau sudah breakout dari 969, minimal dia tutup di 980 atau 990. Potensi saya sudah memasang target ke 1250 untuk PTPP. Kalau dia mampu breakout di atas sini minimal di 980 sampai 990, potensi ke 1250 untuk PTPP. Saya sudah pasang target. Saya akan buy juga kalau dia udah mampu naik ke 980 dan tutup di 980 tidak false breakout. Seperti itu untuk PTPP. Lanjut kita ke saham terakhir, ada ADI yang hari ini tutup di 610 sama penutupan harga pada hari Jumat. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal ADI masih bermain di range area supportnya di 610 di 580 sampai 590, tapi sekarang dia tutup di harga 610. Potensi untuk ADI kalau besok bisa rebound tutup di atas 650 sampai 660 itu cukup bagus, tapi cukup tinggi ya. Kalau seharga segitu sekitar 8%, tapi ADI terlihat sudah dead cross ya. Garis indikator MACD warna biru sudah memotong garis merah, dan bar chart di bawah 0 juga sudah muncul 3 candle nih, 1 2 3, dan kalau besok rebound, semoga aja rebound bisa tutup di 640. ADI cukup bagus kalau bisa tutup di 640. Bisa potensi mengarah ke 700 lagi. Untuk ADI yang mau spekulasi buy bisa spekulasi buy di harga penutupan hari ini atau harga open besok. Yang penting kalau harga opennya tidak terlalu tinggi. Jadi cut lossnya bisa di kita cek dulu harga terendahnya di bisa cut loss di 570 sampai 565. Bisa cut loss di situ sekitar 50-an poin, 40 sampai 45 poin kalau mau spekulasi buy. Tapi potensi ADI semoga aja dipertahankan di 585 ini untuk kembali rebound menuju ke 700. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton, dan yang kalau mau dianalisa sahamnya atau menanggapi tentang analisa saya hari ini juga bisa tulis di komen. Dan kalau channel ini bermanfaat bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.